Ya, shalom semuanya. Lalu Ada sukacita? amin. Amin. Ya, yang sukacita boleh angkat tangan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman itu adalah sumber segala sesuatunya. Sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber sukacita, sumber jawaban, sumber kelimpahan, sumber keselamatan, sumber hidup, bahkan sumber hidup yang kekal. Dialah firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia sudah curahkan semua pengajarannya, juga janji-janjinya di dalam Alkitab ini. Maka itu kita akan belajar, kita akan merenungkan, dan biarlah hari ini kita mendapatkan jawaban doa, dapat kekuatan, dapat penumbuhan, dan yang paling penting kita mendapatkan jawaban doa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca Alkitab kita dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Ini khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan ini sangat-sangat terkenal. Ya. Kita baca Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Maaf, Matius 5 ayat yang 9. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Nah, firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa, dan ini dapat kita aplikasikan dalam hidup kita, dan ini kita bisa terima langsung tunai ketika kita melakukan firman ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Banyak kejadian, banyak masalah, banyak pengalaman yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Contoh, mereka dianiaya, gereja dibakar, Alkitab dibakar, mereka difitnah. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Allah? Mereka mengatakan, kita mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena itu salah satu perintah Tuhan, yaitu ampunilah musuhmu. Bahkan ketika dia lapar, berilah dia makan. Ketika ia haus, berilah dia minum. Amin. Amin. Jadi ini firman Tuhan ini luar biasa sekali. Sederhana tetapi ini sangat dalam. Nah, pengalaman saya ketika saya juga difitnah oleh seseorang, saya bilang, saya diam saja. Orang, kok diam saja Pak? Ya, terus saya harus apa? Bela diri? Enggak. Saya enggak perlu membela diri. Kalau saya itu salah, saya membela diri, saya berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas diriku. Kalau aku bersalah, kalau saya bersalah, biar Tuhan yang menghakimi dan menghukum saya. Tetapi kalau juga saya benar, biarlah Tuhan yang juga membela saya. Jadi percuma saya membela diri, malah dianggapnya, oh berarti kelihatan tuh dia mati-matian membela diri, berarti memang dia salah. Karena pada dasarnya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang yang harus dibela itu orang yang salah atau orang yang benar? Salah. Ya, orang yang benar. Kalau yang harus dibela di pengadilan itu sudah pasti seorang terdakwa atau tersangka. Amin. Jadi kalau orang yang harus dibela, kalau kita dibela, berarti kita orang bersalah. Di pengadilan, saudara, Bapak Ibu boleh lihat, setiap ada tersangka atau terdakwa, pasti ada pembelanya. Apalagi kalau hukuman di atas 5 tahun, pasti akan diberikan pengacara oleh negara untuk membela. Amin. Jadi kalau saya tidak mau dibela,
karena saya tidak merasa salah. Tapi kalau saya bersalah, dialah Tuhan yang menjadi hakim dan juga menghukum saya. Tapi kalau saya benar, Tuhan yang akan menolong melepaskan saya. Amin. Jadi saya tidak. Begitu juga dengan orang Kristen. Gereja dibakar, Alkitab dibakar, kita difitnah, dianiaya, bahkan dikata-katakan perkataan-perkataan yang menista kita. Tapi kita tetap terima. Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa kita berkata demikian? Karena itu firman, karena itu perintah yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Amin. Makanya dikatakan, ketika kita sudah mengatakan demikian, orang semua akan berkata, orang itu orang Kristen. Amin. Amin. Orang itu pasti orang Kristen. Orang itu pasti pengikut Yesus, karena itu ajarannya Yesus. Amin. Nah, disitulah Tuhan dimuliakan. Makanya dikatakan di sini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Dikatakan di sana, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan ini adalah perintah. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Siapapun, bahkan musuh kita, kita harus hidup damai, hidup berdamai dengan tetangga yang iri, benci, dengan orang yang tiap saat selalu menyakiti kita. Kita harus tetap hidup damai. Amin. Nah, ada satu contoh di Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat 11 sampai 18. Kejadian pasal 13 Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai 11. Ya, saya akan bacakan buat kita semuanya. Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai 11. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembala dan para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku; jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Lanjut ayat sampai 13. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, saudaraku, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, secara usia Abram dan Lot, Abram jauh lebih tua. Abram berusia saat itu 70 tahun lebih. Sejak dia keluar dari tanah leluhurnya di Haran, dia pergi bersama dengan Lot ke Kanaan, dan mereka menjadi kaya dan tambah kaya dan makin kaya dan sangat kaya, sehingga mereka di sana memiliki banyak ternak. Saya akan bacakan lagi dari ayat 3, pasal 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Tetapi saudaraku, ketika orang menjadi anak-anak Allah atau pembawa damai, ketika ada perselisihan, Abram tidak menggunakan fasilitasnya sebagai orang tua, sebagai bapak, untuk berkata, aku yang menentukan, aku pilih di sini, kamu di sana. Benar gak begitu sih? Ketika orang tua saja di rumah, istri saya, dari dulu saya ajarkan, ketika masak makanan apapun di rumah, karena waktu itu kami masih tinggal bersama mertua, saya katakan, apapun masakannya, makanannya, sisihkan untuk orang tua lebih dulu. Itu bagian yang terbaik yang diberikan buat penghormatan kepada orang tua. Berikan. Sisanya baru kita makan. Anak-anak dengan saudara, semua dengan cucu. Karena waktu itu kami tinggal di mertua saya, keluarganya cukup besar. Biasakan masak, jangan pernah kita makan baru sisakan buat orang tua, tetapi harus kita sisihkan dulu buat orang tua, baru ke anak-anak. Dan itu ajaran orang tua saya, bapak saya, dia mengajarkan demikian. Tetapi pada prakteknya, ketika kami semuanya sudah makan, jatah makannya kembali dia berikan kepada anak-anak. Itu tidak masalah. Yang penting sudah diberikan, disisihkan lebih dulu untuk orang tua, baru kita makan sisanya. Begitu juga dengan kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu kita memberikan persembahan yang terbaik, kita sisihkan dulu. Jangan kita terima gaji, dapat penghasilan, baru kita ambil dulu, kita pakai poya-poya, sisanya baru kita berikan persembahan kepada Tuhan. Tidak. Tetapi kita ketika dapat sesuatu berkat, kita langsung ambil 1/10-nya, berikan persembahan persepuluhan, berikan persembahan syukur, baru sisanya kita pakai. Itulah seharusnya. Tetapi di sini kita bicara tentang ketika seorang menjadi pembawa damai, dia akan disebut anak-anak Allah. Di sini Abram tidak menggunakan haknya sebagai orang tua untuk berkata atau otoriter kepada Lot yang adalah anaknya, keponakannya, untuk memilih yang terbaik buat Abram. Tetapi Abram di ayat 8 berkata, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Kata Abram, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Jadi diberikan pilihan itu kepada yang muda dulu. Silakan, nak, kau pilih dulu mana yang terbaik menurutmu. Dan ketika Lot melihat ini, dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Ayat 10 Lot berkata, Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Nah, saat seorang mempunyai domba, lembu, sapi, dia akan mencari tempat yang banyak rumputnya, dia akan mencari tempat yang subur. Nah, ketika Abram berkata demikian, Lot kemudian memandang, dilihat ke lembah, wah, banyak airnya, rumputnya hijau, padangnya luas, cukup untuk ternaknya yang begitu banyak. Dia langsung berkata kepada Abram, sebab itu, ayat 11-nya, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kalau misalkan ini emas batangan 1 kilo, ini emas kalung 10 gram. Kemudian kita harus memilih dengan anak. Langsung, enggak, ini kamu nak yang 10 gram, bapak yang ini yang 1 kilo. Tapi enggak, Lot mengatakan, Abram mengatakan, silakan pilih.
otomatis anak akan pilih yang lebih bagus. Ketika dia melihat, wah ini domba-dombaku banyak, ya aku di sana saja. Dan dia pergi membawa semua kepunyaannya, istrinya, kemudian budak-budaknya, hewan ternaknya, dia turun ke lembah Yordan dan menetap di sana. Abram tinggal di Kanaan, di bukit. Bukit udah pasti ada kemungkinan yang gersang, akan susah air untuk memberi minum hewan ternaknya. Tetapi Abram, dia melepaskan haknya, dia melepaskan keinginan dagingnya, dia melepaskan semuanya, dan dia berikan kesempatan kepada anaknya. Pilih lebih dulu. Anaknya memilih yang terbaik. Luar biasa. Inilah yang disebut berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan ternyata orang yang melepaskan haknya untuk suatu kedamaian, supaya tidak terjadi keributan, karena ini terjadi keributan di ayat 6 dan 7. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Terjadi keributan. Orang yang memiliki hak ini mengalah. Silakan nak, tempat ini luas, kamu pilih yang mana, aku akan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Dia melepaskan egonya, dia melepaskan haknya untuk suatu perdamaian. Dan terjadi akhirnya damai. Lot pergi berpisah dengan damai bersama gembala-gembala, hewan ternaknya, istrinya, dan seluruh budak-budaknya. Dan Abram tinggal di tempat yang kelihatannya dalam tanda kutip tidak ada pengharapan. Karena apa? Di atas bukit, di Kanaan itu, di atas itu akan kekurangan air. Tetapi di lembah Yordan pasti sangat banyak airnya, dan rumputnya subur, cukup untuk hewan ternak yang begitu luar biasa banyak. Tetapi saudaraku, janji Tuhan tidak pernah salah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu Tuhan berikan. Jadi saudaraku, jangan menganggap kalau kita mengalah itu terus kita akan rugi. Kalau kita mengalah itu kita akan mengalami kesusahan. Tidak. Saya di sini banyak sekali mengalah, dan sering kali saya dijadikan tumbal oleh keluarga saya, keluarga dari ibu saya, dan itu di Subang sini. Pernah sawahnya ibu saya di Subang sini, sekarang kecamatannya Dauan, dulu kecamatannya Kalijati masih, sekarang kecamatannya Subang, Dauan. Sawah seluas kurang lebih 1000 meter itu digadaikan oleh bibi saya, adiknya ibu saya. Dan saya disuruh untuk mengakui bahwa saya yang menggadaikan sawah itu. Karena waktu itu saya belum bertobat, tapi saya mau hormat sama orang tua saja. Saya tahu ini karena roh Tuhan. Saya bilang, ya udahlah, nggak apa-apa lah, demi nolong bibi. Kenapa? Anaknya butuh uang untuk bekerja. Di Jakarta katanya harus melalui yayasan atau apa, dan itu harus ada uang 5 juta. Dan sawah itu dia gadaikan 5 juta. Tahun sekitar 90-an, 96 atau 95 kalau nggak salah itu, dia gadaikan itu. Dan ketika ibu saya datang, saya melaporkan, Mami, maaf, saya gadaikan sawah Mami. Untuk apa? Saya bilang untuk ambil rumah di Cikampek. Padahal saya berbohong. Dan saya juga yang menebus sawah itu. Tapi saya belum mengerti firman. Tetapi ternyata ketika saya tahu firman ini, saya percaya bahwa itu Roh Kudus yang ada di dalam saya. Waktu itu belum bertobat, tapi Roh Kudus yang memimpin saya. Saya mengalah, saya mau damai. Jangan sampai terjadi keributan antara bibi saya dengan kakaknya, yaitu ibu saya. Saya jadi tumbal. Saya dimarahin sama ibu saya sampai nangis, kamu kok berani-beranian
berani-beranian, ini kan punya mami, kok kamu berani-beranian? Tapi saya bilang maafin saya. Dan ibu saya memaafkan saya karena kasih ibu sepanjang masa. Amin. Nah, Abraham melakukan hal yang luar biasa dan dia disebut anak-anak Allah. Tetapi saudaraku, apakah orang yang membawa damai menimbulkan dia rugi itu kemudian dia akan susah atau menderita? Tidak. Sebab janji Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita baca ayat selanjutnya di Kejadian pasal 13. Ayatnya yang ke-14, pasal 13, Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung juga. 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali orang yang mengalah, orang yang membawa damai itu kelihatannya rugi, tapi ternyata tidak. Ternyata ketika Abram mengalah, Tuhan menyuruh dia, lihatlah, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya juga mengalami hal itu, kelihatannya saya rugi, saya namanya jelek, di depan orang tua jelek, saya harus mengeluarkan uang untuk menebus itu. Kelihatannya saya rugi secara material. Tapi di keluarga itu, bibi saya jadi tidak berani macam-macam. Bibi saya tahu semua keburukan, kebobrokan. Sampai dia menggeser batas tanah. Dari tanah sawah sampai tanah di pekarangan rumah. Dia geser semuanya. Dan itu terbukti ketika diukur untuk pembagian. Tapi saya nggak ribut, biar aja. Ibu saya pun nggak ribut, biar saja. Tapi apa yang saudara yang kita alami, yang kami sekeluarga, semua anak cucu dari ibu saya, semuanya diberkati Tuhan. Kami panjang langkah kemanapun. Di Medan ada adik saya, di Pekanbaru ada, di Bandung ada, di Bekasi ada, di Purwakarta ada, di Solo ada, hampir di semua kota ada. Kenapa? Karena Tuhan memberkati. Dan kami memang mungkin secara material nggak punya tanah yang luas, nggak punya kebun seperti Pak Pendeta Purwo yang tanahnya luas. Tapi kami punya langkah yang panjang luas. Berkat Tuhan limpah, tidak pernah kesudahan dalam hidup kami. Kenapa? Karena kami selalu membawa damai dimanapun. Kejadian-kejadian dalam pelayanan, dalam kehidupan, kami selalu mau membawa damai. Kenapa? Sebab kita akan disebut anak-anak Allah. Dan saudaraku, kalau kita disebut anak Allah, bukan hanya sekedar disebut, tetapi anak Allah itu ada proteksi dan perlindungan Tuhan. Saudara, kemanapun kita pergi, perlindungan Tuhan sempurna. Saya pernah kejadian pelayanan dari Bekasi kalau nggak salah, atau dari Indramayu. Saya pulang malam. Saya naik motor. Oh, berarti dari Bekasi. Pulang naik sepeda motor itu di Cikampek, nyebrang rel kereta yang tempat Pak Purba punya usaha dulu, dekat flyover. Saya di situ ingat, saya jalan. Terus sampai di Sukaseri. Dari Sukaseri sampai Purwakarta saya nggak sadar.
Saya pikir saya tidur itu. Tiba-tiba saya sudah sampai di lewat Sadang, sudah Cimaung. Cimaung itu baru saya sadar setelah ada klakson mobil, karena saya mau belok, tapi ada mobil yang mau masuk juga, saya diklakson, saya kaget. Saya berhenti, mobil lewat, baru saya belok. Itu saya tidur, karena nggak sadar. Sejak dari Sukaseri Cikampek sampai di Cimaung itu belokan. Baru saya sadar, saya tertidur saking lelahnya. Tapi pemeliharaan Tuhan sempurna. Saya pulang, saya cerita sama istri saya, "Ma, tadi kelihatannya tidur." Saya ingat terakhir itu Sukaseri, tapi tiba-tiba sadar-sadar saya di Cimaung. Bayangkan jalan sebegitu panjang dengan belok-belokan yang banyak. Di Sadang juga belokan, tapi saya sadar ketika diklakson mobil, ketika mau belok ke Cimaung. Baru kaget saya. Saya percaya Tuhan melindungi sempurna. Sampai hal yang demikian pun Tuhan pelihara saya. Kenapa? Karena kita, ketika kita selalu membawa damai dimanapun, kita akan disebut anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar sebutan, tetapi kita diproteksi, dilindungi sempurna oleh Tuhan dalam segala hal. Luar biasa. Jadi Tuhan itu luar biasa dalam setiap janji-janjinya. Janji ini yang dikatakan tadi, pandanglah sekelilingmu. Mungkin ya Pak Simon dan Bapak Ibu yang lain juga mungkin, mana janji Tuhan itu? Coba kalau kita pandang sekeliling kita. Pandang sekeliling kita. Kota Subang ini punya siapa? Kita nggak punya apa-apa di Kota Subang ini. Kita ini pendatang. Tapi coba kita lihat, kita mau pergi kemanapun, bisa kan bebas? Kita mau tidur dimanapun asal kita bisa. Mau tidur di sini kita bisa, tidur di Pak Purba bisa, mau tidur di Pak Simon, banyak sekali tempat. Artinya Tuhan menyediakan di kota manapun, kita pandang sekeliling kita, bukan itu diberikan jadi milik kita, tetapi otoritasnya ada di bawah kedaulatan Tuhan. Dan kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan diberikan semua janji-janji itu. Amin. 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 Iya. Jadi luar biasa saudaraku, jangan saudara merasa rugi kalau saudara itu melakukan hal yang kelihatannya saya kok rugi banget ya kalau begini jadi anak Tuhan, ikut Tuhan kok harus membawa damai, kok harus begini, kok harus begitu, kok harus mengalami rugi, harus jadi korban, harus jadi tumbal, harus jadi ini. Enggak, jangan saudaraku. 1 Korintus 2 ayat 9 itu kita akan alami. Termasuk Pak Simon ya, sudah merantau kemana-mana, kok tahu-tahu datang di Subang ya, tapi diberikan. Karena itu tadi 1 Korintus 2 ayat 9 di sini dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi janji Tuhan ini digenapi saudaraku. Jadi kita jangan berpikir, aduh rugi banget ya kalau jadi anak Tuhan ya. Apa-apa kita harus ngalah, apa-apa kita harus ngalah. Dan yang saya lihat kemarin, Pak Purba pun mengalami ketika usaha. Ketika usaha, loh kok saya yang punya tempat, saya yang kasih modal, saya yang ini itu, tapi kok saya yang rugi ya? Kok saya yang jadi yang rugi? Harusnya kan saya yang untung. Tapi kok orang lain yang untung, saya yang rugi? Kok aneh ya? Tapi karena anak-anak Allah selalu membawa damai, ya sudahlah. Kalau memang begitu gak apa-apa. Berarti memang ini bukan rezeki saya, ya sudahlah. Oke, kita putuskan. Tapi gak apa-apa saya rugi. Tapi yang penting kita damai. Itu yang terjadi. Kita harus membawa damai senantiasa. Dalam hal apapun, mau di pelayanan, mau di rumah tangga, mau di usaha, mau apapun yang kita kerjakan, dalam setiap langkah kita harus membawa damai supaya kita disebut anak-anak Allah. Nah, lawan daripada membawa damai adalah membawa keributan, membawa kerusuhan. Dan kalau kita membawa kerusuhan, membawa keributan, kita disebut apa? Anak-anak iblis. Karena anak-anak iblis itu dimanapun selalu carinya ribut. Nggak pernah mau lihat itu yang namanya damai. Nggak suka dengan yang namanya damai. Dia suka dengan yang ribut, yang rusuh, yang kacau. Itulah anak-anak iblis. Jadi saudara bisa bedakan Bapak Ibu, kalau orang yang selalu jadi
destroyer atau jadi orang yang membawa ribut, biang kerok mungkin kalau disebutnya. Itu pasti anak-anak iblis. Tapi kalau yang membawa damai, sudah pasti itu adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi mari kita senantiasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dimanapun, dalam situasi kondisi apapun, bahkan di dalam rumah tangga, suami dan istri, kita harus membawa damai. Kalau istri lagi marah, haruslah kita yang membawa damai. Ya udah Ma, maafin saya ya, atau maafin papa yang salah. Atau ya udah Bunda, maafin ayah ya, ayah yang salah. Begitu juga sebaliknya. Kalau Anda seorang istri, ketika suami sedang marah, maka haruslah engkau membawa damai. Minta maaflah, sekalipun ibu-ibu tidak bersalah. Datang, Pak maafin ya, mama yang salah. Apakah itu rugi? Tidak. Apakah saudara direndahkan? Tidak. Tidak ada yang rugi dan tidak ada yang direndahkan ketika kita mau mengakui salah, meminta maaf, dan itu mengakibatkan terciptanya damai. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Itu yang harus kita lakukan, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Saudara boleh lihat hari-hari ini, di mana-mana susah sekali orang mencari damai. Bahkan kakak dengan adik, orang tua dengan anak, saya lihat di televisi. Anak menuntut menggugat orang tua 2 miliar hanya karena harta warisan. Kakak dan adik ribut sampai terjadi pertumpahan darah, saling membunuh. Tidak ada damai. Saudara bisa lihat semuanya itu. Itu tanda bahwa mereka adalah anak-anak iblis. Tetapi kalau anak-anak Allah, mereka selalu membawa damai. Maka oleh itu, kembali kepada ayat tadi, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Amin. Maka akan tercipta bumi yang damai, akan tercipta bangsa yang damai, akan tercipta kota yang damai, akan tercipta keluarga yang damai, akan tercipta